Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang akan terjadi di kisah percintaanmu di bulan September ini. Full ya, sampai akhir September, apa yang akan terjadi di kisah percintaanmu. Oke, kalau kalian mengharapkan seseorang datang, oke, boleh kalian fokuskan orangnya ya. Siapa tahu beneran energi dia akan datang di bulan ini. Ya, aku akan mencoba menarik energi percintaanmu di bulan September ini. Apa yang akan terjadi? Wow, ada true love di sini. Ada seseorang yang benar-benar mencintaimu, ya. eh Dia mungkin mengharapkan romance sama kamu ya. Intinya dia benar-benar cinta sama kamu. Akan ada seseorang yang benar-benar mencintai kamu. Ada the devilnya reverse, kemudian judgment, kemudian ada strength, ada lagi four of coin. Aku ngambil 6 kartu aja ya. Kemudian ada the moon. Oke. Ada six of sword. Oke. Situasi sekarang aku melihatnya di bulan September ini ya, atau mungkin ini kemarin ya, bisa ini kemarin ataupun ini nanti terjadi. Bentar ya, ini energi lebih ke situasi ya, situasi sekarang, situasi sekarang di hubungan kalian. Aku lihat memang ada suatu keadaan ketidakseimbangan di hubungan kalian. Bahkan di sini kalian tidak menyadari bahwa dia, pasangan kalian ataupun orang yang kalian fokuskan di sini merasa terabaikan karena suatu perselisihan tentang suatu tuntutan ya. Gini, bisa jadi saat ini tuh kalian udah berpisah ya, dan dia merasa kayak dia tuh sebenarnya nggak mau pisah sama kamu, tapi kamu kayaknya udah bisa move on dari dia, kayak gitu ya. Jadi dia merasa kayak ditinggalkan oleh kamu. Kayaknya kamu ini udah bisa deh move on dari aku. Nah, dia inilah ternyata true love-mu. Wow. Oke. Kenapa kalian berpisah? Aku lihat di sini kalian mungkin ada beberapa permusuhan di antara kalian yang tampaknya ini memang benar-benar ada suatu masalah yang besar ya, yang besar sehingganya makanya di sini kamu bisa mengabaikan dia gitu ya. Kayak kamu itu udah bisa move on dari dia karena kamu mungkin udah terlalu capek, udah terlalu trauma dengan menjalin hubungan dengan dia gitu ya. Ada suatu masalah yang besar dan ini juga menunjukkan bahwa mungkin si dia ini ya, orang yang kalian fokuskan ini itu ternyata menghadirkan pihak ketiga, entah pihak keempat. Intinya di sini ada perselingkuhan ya. Jadi kalian di sini ditempatkan pada situasi dia harus memilih antara kamu atau
pasangan dia yang lainnya. Kayak gitu ya. Entah ini bisa disebut perselingkuhan atau tidak, karena aku tidak tahu kalian di sini sudah menjadi suatu pasangan sah atau baru PDKT-an. Ya intinya di sini dia punya calon pasangan yang lainnya, gitu ya. Dan aku lihat juga ternyata orang ini sibuk kerja, ya terlalu banyak bekerja, bahkan dia kurang memprioritaskan eh, romansanya dengan kamu, gitu ya. Kamu sering diabaikan kemarin-kemarin ya saat masih bersama dia, saat masih menjalin hubungan dengan dia. Jadi dia di sini kurang meluangkan waktu untuk kamu, ya. Kamu diabaikan. Oh, ini bisa jadi suatu karma bagi dia karena dia kemarin telah mengabaikan kamu, sekarang kamu ya udah bisa freedom, udah bisa melepas dan mengabaikan dia juga, gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia pengen datang lagi ke kamu, tapi situasinya tuh belum siap karena dia masih sibuk sibuk kerja, eh, belum bisa untuk meluangkan waktu untuk menjalin cinta-cintaan lagi dengan kamu, ya. Jadi dia pengen pengen datang lagi, pengen menjalin hubungan lagi dengan kamu, pengen memperjuangkan kamu lagi. Tapi situasinya belum siap untuk dia meluangkan waktu, memberikan ruang untuk menjalin suatu hubungan dengan kamu. Karena dia masih sibuk sama pekerjaannya. Oke. Gini, aku melihat hubungan kalian gini ya, hubungan kalian ini udah ada yang mendapatkan suatu penghakiman atau balasan karena di sini aku lihat kamu di sini mendapatkan suatu penilaian yang tidak adil dari dia. Ya, mungkin di sini dia yang telah eh, mengakhiri hubungannya dengan kamu. Ya, kamu merasa tidak adil. Kenapa? Padahal dia yang bersalah, tapi kamu yang di, dicampakkan oleh dia. Kenapa justru malah dia yang mengakhiri hubungan ini? Seharusnya kan kamu, karena kamu yang disakiti. Tapi kok dia yang mengakhiri hubungan ini seolah-olah kamulah yang dibuang oleh dia. Kamu dianggap dia seperti sampah. Kamu dianggap dia udah nggak penting dalam hidup dia. Kan aneh gitu ya. Akhirnya di sini kamu merasa aku tidak adil dengan keputusan ini, dengan penilaian dari dia yang tidak adil. Bahkan di sini mungkin kamu sempat dituduh oleh dia. Ya, padahal di sini dia yang berselingkuh. Padahal dia di sini yang tidak memberikan waktu atau ruang untuk kalian bisa berkomunikasi, menjalin suatu komunikasi, ya. Untuk ya menjalin suatu romansa gitu ya. Jadi di sini justru malah kamu yang disalahkan dan kamu juga yang tidak mendapatkan keadilan dari dia gitu ya. Malah kamu yang dibuang oleh dia di sini. Jadi aku lihat memang hubungan kalian sekarang benar-benar sudah berakhir, benar-benar stuck, nggak ada komunikasi, ya. Dan aku lihat di sini, oke, saran dari judgment, ya, kalau misalkan kalian masih mengharapkan orang ini, entah kalian masih mengharapkan orang ini atau tidak, ya, intinya ini demi kebaikan kalian aja sendiri, ya. Cobalah untuk memaafkan dia, ya, cobalah untuk memaafkan dia. Untuk masalah kalian nanti bersatu atau tidak, itu bukan urusan kalian, ya, tapi masalah kalian sekarang adalah, urusan kalian sekarang adalah cobalah untuk memaafkan dia, ya. Untuk kedepannya seperti apa ya terserah. Karena aku lihat di sini akan adanya suatu komunikasi dari dia, ya. Dan komunikasi ini benar-benar akan jujur dari lubuk hati dia yang paling dalam. Dia akan benar-benar lugas menjelaskan semuanya, kesalahpahaman yang pernah terjadi ataupun masalah yang belum terselesaikan di antara kalian, dia akan utarakan. Jadi ada energi, dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu, ya. Bahkan di sini kalau misalkan ada suatu isu-isu dari orang-orang gitu ya tentang hubungan dia gitu, dia akan konfirmasi ke kamu. Kayak gitu, apapun itu. Ya mungkin dia di sini kemarin itu dapat penghasutan dari seseorang karena ada orang nih entah siapa gitu, entah dari pihak ketiga atau keluarga ataupun siapapun yang ngomongin kamu itu
jelek gitu ya. Maksudnya entah sikap, entah kehidupan kamu jelek atau apa gitu, sehingganya dia mengambil suatu keputusan berpisah sama kamu. Makanya di sini kamu merasa tidak adil dan dia akan konfirmasi semua itu, ya. Dia akan mengatasi masalah di antara kamu, ya. Jadi ini sebenarnya ya udah bukan, jangan jangan kamu salahkan dirimu. Ini bukan salahmu, ya. Ini salah mereka, gitu ya. Ini salah dia, gitu ya. Bukan salahmu. Jadi lebih baik kamu tidak usah menyalahi dirimu sendiri, nggak usah pertanyakan kenapa situasinya kamu dibuang oleh dia sekarang, kenapa kamu tidak dihargai, kenapa kamu nggak usah ngomong kenapa-kenapa. Sekarang lebih baik kamu udah maafkan aja dia. Sekarang kamu lebih baik fokus pada dirimu, gitu ya. Karena ini bukan masalahmu, ini masalah dia. Jadi udah biarkan dia aja yang datang ke kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, kamu gak usah capek-capek mikirin kenapa-kenapa, ya. Dan aku lihat nampaknya kalian di sini ada yang LDR ya. Bahkan di sini mungkin kalian beda negara ya. Ya, atau mungkin kalian punya jarak yang cukup jauh ya. Mungkin sampai eh, dipisahkan oleh samudra atau lautan di sini ya. Ya intinya kalian punya jarak yang cukup jauh. Nah, jadi di sini cobalah kalau misalkan kalian memang cukup jauh jaraknya, LDR-annya ya, bahkan beda negara, coba kalian pikir-pikirkan lagi untuk mengambil keputusan. Jangan cepat-cepat kalian membuat keputusan untuk hubungan kamu dengan dia, ya. Karena di sini aku lihat kan dia pengen minta kesempatan lagi dari kamu. Ya, ada devil di situ. Dia pengen datang, tapi dia masih terhalang oleh pekerjaan dan belum adanya waktu untuk meluangkan uh, diri dia menjalin cinta-cintaan sama kamu. Ya, the judgment juga di sini ada judgment, berarti dia kan pengen komunikasi lagi dengan kamu, menjelaskan semuanya. Ya, tapi di sini aku lihat kalau misalkan kalian memang beda negara ya atau dipisahkan oleh lautan, intinya kalian punya jarak yang cukup jauh, sebaiknya ini peringatan untuk kalian. Ya, jangan membuat keputusan secara terburu-buru. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk hubungan ini. Ya, eh sebelum kamu memilih dia untuk menjadi pasangan kamu nantinya, ya, coba pikirkan lagi, kenali diri dia lagi, ya. Coba kamu evaluasi dia benar-benar, ya. Jangan gegabah, jangan terobsesi hanya sekedar nafsu, gitu ya. Jadi memang kesan pertama itu sulit untuk dirubah gitu ya. Kalau kita udah srek sama seseorang, kita udah cinta banget sama orang, nanti ending-endingnya juga mau disakitin berapa kali juga tetap kalian terima, aku lihat ya. Jadi judgment tegak pesannya adalah coba kalian evaluasi lagi, lihat lagi dianya ya. Ini suatu peringatan untuk kalian untuk mengambil keputusan, menentukan apakah dia memang benar-benar pasangan yang terbaik buat kalian. Ya, hati-hati, ini peringatan. Tuh, apalagi di sini strength. Jadi aku ada aku merasa bahwa ada keinginan kalian yang ketika nanti dia datang, kalian tuh bahagia banget. Kalian itu masih mengharapkan dia akan menjalin hubungan lagi dengan kalian karena aku lihat di sini ketika dia datang benar-benar yang bergairah dan berapi-api gitu loh, benar-benar meledak-ledak. Kalian senang banget kalau dia datang, aku lihat. Dan jadi ini bisa jadi rentan banget kalian akan menerima dia langsung gitu ya. Ingat, judgment di sini adalah peringatan bagi kalian untuk hati-hati. Mungkin kalian ini nggak cuma sekali dua kali dikhianati oleh dia, nggak cuma sekali dua kali kalian putus nyambung ya. Hati-hati, jangan terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Lihat lagi ya, karena di sini ada strength aku lihat ya. Jadi kalau kalian udah didekatkan lagi dengan dia atau dia datang lagi dengan kamu, memang kalian akan penuh gairah lagi, bahkan meledak-ledak lagi. Nah, dari gairah kalian yang penuh dan meledak-ledak ini,
hubungan kalian itu justru semakin kuat akan semakin rentan terhadap kebencian, kecemburuan, dan emosi. Ya, emosi. Jadi harus hati-hati ya. Jadi masih banyak kekurangan di hubungan kalian ya, karena masih ada kebencian dan kecemburuan dan emosi di antara kalian. Jadi sebaiknya kalian harus bersabar ya. Silahkan mengambil suatu empati. Empati itu artinya kan suatu tindakan ya. Tindakan. Jadi silakan kalian welcome sama dia ketika dia datang nanti. Welcome. Boleh welcome, tapi tidak untuk terburu-buru dalam mengambil keputusan ya. Cobalah untuk lebih memahami keinginan kamu, ya, keinginan kamu. Kalau misalkan kamu di sini, oke, meledak-ledak nih rasa cintanya kamu sama dia, tapi kamu tiba-tiba ada perasaan cemas, takut nanti dia nanti selingkuh lagi, nanti ada masalah lagi, dia nggak memperjuangkan aku lagi, akhirnya ending-endingnya. Nah, itu suatu pertanda, ya, ada red flag di antara hubungan kalian. Ya, masih ada red flag di hubungan kalian ya. Jadi sebaiknya kalian di sini mencoba untuk sabar, jangan sampai kalian menyinggung atau eh, apa mengusik atau menyulut ya, menyulut pertengkaran dengan dia gitu ya. Sekecil apapun hati-hati. Ya, jangan sampai kalian menyulut pertengkaran di sini ya. Jadi silahkan kalian untuk lebih bersabar, menahan amarah, menahan apa namanya, gairah kalian gitu ya. Harus lebih bersabar ya. Karena aku lihat di sini memang kalian itu masih cinta, penuh kasih bahkan ya. Bahkan di sini secara batin pun masih terkoneksi aku lihatnya. Sampai sekarang, walaupun kalian sekarang ini masih berpisah, belum ada komunikasi, secara batin kalian masih terkoneksi aku lihat. Sering kalian kepikiran dia, dia juga sering kepikiran kamu. Sering dia memanggil-manggil namamu, ya. Kamu pun kadang-kadang tiba-tiba kepikiran dia gitu ya. Ya, jadi sebenarnya secara koneksi batin kalian masih kuat aku lihat di sini ya, tapi itu tadi jangan terburu-buru mengambil keputusan ya, harus lebih bersabar, lihat juga dari sisi dianya ya, evaluasi dari sisi kamu dan lihat lagi ya sisi kamu dan sisi dianya ya. Oke, kemudian ada Four of Pentacle. eh Ya, hubungan kalian ini memang apa ya, hubungan yang masih ada energi posesifnya ya, cemburu dan mengontrol. Entah ini dari sisi kamu ataupun dari sisi dia ya. Atau memang sama-sama kalian berdua itu sama-sama masih posesif, sama-sama cemburuan dan mengontrol ya. Jadi hati-hati karena kalau misalkan dia datang lagi kamu masih punya sisi posesif, masih punya sisi cemburu dan pengontrol di sini, ya kalian akan mengulang hal yang sama gitu ya, nggak akan ada perkembangan di hubungan kalian. Dan hati-hati ya, tuh kan ini udah judgment di peringatan, strength juga hati-hati, di Four of Pentacle hati-hati, bener-bener hati-hati. Walaupun dia ini bener-bener cinta sama kamu ya, true love-mu di sini, tapi energi orang ini tuh toxic, penuh dengan red flag, hati-hati ya. Hati-hati untuk tidak terlalu kuat memegang, terlalu ya, tidak terlalu berpegang terlalu kuat di koneksi ini ya, karena aku lihat kalau semakin kalian bergantung dengan dia atau berpegangan kuat terhadap koneksi ini, terhadap hubungan ini, aku lihat kalian akan semakin tercekik. Kenapa? Mungkin ya nggak cuma sekali dua kali, kalian pasti udah pernah merasakan ya hubungan yang tercekik ini ya, melelahkan ini, capek ya, hubungan yang capek ya, hati-hati. Jadi ketika nanti dia datang menawarkan cinta lagi, jangan sampai kamu benar-benar memegang teguh hubungan ini. Kenapa? Aku lihat semakin lambat laun kalian akan mengulang apa namanya, kejadian di masa lalu. Ya, kalian akan merasa lelah dalam hubungan ini, kalian akan merasa tercekik di sini, kalian akan merasa apa ya, apa namanya, diabaikan. Hati-hati ya. Bahkan di sini aku melihat dari sisi kamu ya,
Ya, oke, bisa ini dari sisi kamu ataupun di sisi dia. Intinya di antara salah satu di antara kalian di sini masih ada yang menyimpan kebencian terhadap yang lainnya. Ya, ini bisa mungkin kamu yang masih benci sama dia ataupun dia yang masih benci sama kamu. Tapi karena di sini kamu yang dikhianati, kamu yang tidak merasa adil di sini kayaknya kamu deh. Kamu yang masih benci sama dia. Ya, akibat dari sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Ya, apalagi kamu di sini yang sering diselingkuhin sama dia. Ya, jadi aku rasa di sini kamu yang masih benci sama dia. Ya, jadi kalian harus hati-hati untuk menjalin hubungan sama dia. Ya, kalian harus pikir-pikirkan lagi apakah kamu bisa menjalin lagi dengan hubungan dengan dia ataupun udah akhiri. Karena di sini aku lihat kamu masih bingung juga untuk memaafkan dia atau enggak. Tapi aku lihat kamu nggak mau untuk membuka hatimu untuk orang baru. Aduh, ribet ya. Jadi kamu mau hidup sendiri. Oke, nggak masalah itu ya. Nggak masalah, itu keputusanmu. Ya, tapi intinya di sini yang terbaik adalah pikirkan dirimu. Ya, pikirkan dirimu. Lindungi dirimu dari kesehatan mentalmu. Ya, biarkan mentalmu sehat ya intinya. Karena di sini, oh aku lihat mentalmu benar-benar terpukul banget ya. Ya, karena aku lihat di sini, kamu trauma banget, kamu merasa dirugikan banget oleh dia, tapi dia bolak-balik datang lagi. Gimana nggak frustasi kamu? Tapi perasaan kamu masih juga mengharapkan dia, gitu ya. Jadi bingung ya situasi kamu. Ketika dia datang kamu lulu, kamu takut kehilangan dia, kamu masih mengharapkan dia untuk menjadi pasangan, tapi aku lihat di sini dia masih red flag, masih toxic, masih belum bisa berubah. Ya, jadi hati-hati karena ini kartunya masih keluarnya Judgment, Strength, Devil, Reverse, kemudian ada Four of Coin-nya. Ya, jadi aku lihat masih ada kemungkinan kalian akan mengulang fase lama. Ya, tapi di sini kalian juga harus bisa membuat kalian lebih tenang. Gini, kalau misalkan dia datang lagi, ya, oke, memang mungkin dia mungkin akan merayu kamu, akan bilang bahwa dia sudah berubah, dia akan bilang bahwa cuma kamulah satu-satunya orang yang dia cintai. Oke, jangan percaya itu semua. Kamu juga harus jangan gegabah, jangan gerasa gerusuk, jangan tunjukkan keposesifanmu. Cobalah untuk tetap tenang, evaluasi seluruhnya, ya, evaluasi seluruhnya. Karena temun ini memang terlihat dia itu akan membuat hubungan ini kayak baik-baik aja, tapi no, di dalamnya secara internal ada yang bermasalah, ya. Jadi dari kamu, karena aku lihat di sini dia juga belum mau jujur sama kamu, ya, belum mau jujur. Walaupun dia nanti ada mengungkapkan semuanya, tapi masih ada ketidakjujuran di hati dia. Hati-hati ya, karena judgment ini dikonfirmasi dengan moon. Masih ada ketidakjujuran di diri dia. Jadi harus dari sisi kamunya yang mau mengevaluasi, harus bisa mengkorek-korek informasi, ya. Eh, karena di sini masih ada energi ketidakjujuran, ya. Kalian harus bisa tetap tenang dan amati sampai detail situasinya, sampai sejelas-jelasnya gitu ya. Apa niatan dia? Benarkah cuma hanya kamu orang yang dia mau gitu ya? Karena aku lihat ini orang ini triknya itu selalu sama. Ya, karena masih ada Four of Pentacles di sini. Jadi trik cara main strategi eh, rencana dia untuk menjalin suatu hubungan dengan kamu itu masih sama, polanya masih sama. Ya, jadi kamu harus tenang, jangan gerasak gerusuk untuk mengevaluasinya, untuk mencari buktinya, untuk mencari detailnya dalam mengamati situasinya ya. Jangan tunjukkan kalau kamu itu sedang memantau dia gitu ya. Tenang aja, kayak nggak ada apa-apa. Ya, tapi sebenarnya di sini kamu sedang mengorek-ngorek dia, sedang mencari bukti gitu ya. Hati-hati, demun masih keluar di sini ya. Jadi masih ada red flag di ketika dia datang nanti ya. Oke, tuh ada Six of Sword. Eh
Six of Swords tegak, artinya memang akan ada perbaikan di dalam dirimu, dalam hubunganmu bahkan di sini ya. Kalau kalian di sini kemarin udah mengalami masa-masa sulit ya, menjalin hubungan dengan dia gitu ya. Aku lihat di sini kamu sudah mulai perlahan-lahan memperbaiki rasa sakit hatimu, sembuh dari rasa sakit hatimu. Ya, kamu di sini udah mulai sembuh ya. Energi penyembuhan stabil ya. Bahkan di sini akan datang lagi komunikasi dari si dia ya, orang yang pernah menyakiti kamu ya. Dan aku lihat kalian juga sudah mengakhiri hubungan yang toksik dengan dia ya. Dan aku lihat kalau di sini situasi kalian baik dia ataupun kamu di sini sudah membaik ya, udah nggak ada rasa amarah, udah nggak ada rasa apa namanya, dendam. Yes, I think di sini dia akan datang lagi untuk menjalin hubungan dengan kamu. Tapi di sini intinya itu semua rasa kecewa, rasa amarah, rasa benci, semuanya itu udah hilang ya, karena di sini udah ada Six of Swords. Dia akan datang ketika memang sudah hilang rasa kebencian dari masa lalu kalian gitu ya. Jadi mungkin dia akan datang di waktu-waktu tidak terduga bagimu ya. Mungkin 6 minggu, mungkin 6 bulan lagi dia akan datang ya. Tapi intinya di sini ketika kalian sudah lagi tidak merasa sakit hati pada orang ini, dia akan datang. Ya, seperti itu. Apapun masa-masa sulit kalian dalam hubungan kamu dengan dia, itu benar-benar akan hilang seiring berjalannya waktu. Jadi kalian harus sabar, jangan memaksakan kehendak ya. Dan dia ketika dia datang, memang di sini kalian udah sembuh, kalian udah stabil dan maka komunikasi itu akan terbuka. Semuanya akan terbuka, akan muncul lagi dianya gitu ya. Dan aku lihat di sini mungkin kalian memang akan menjalin hubungan kembali. Tapi ingat ya, di sini masih ada Judgment, masih ada Strength, masih ada Four of Pentacles, kemudian ada Moon. Dia datang, mungkin kalian sudah sembuh, sama-sama udah sembuh dari rasa sakit hati, tapi ingat ya, kebiasaan ataupun sifat itu tidak dengan mudahnya bisa dirubah. Ya, tidak bisa dengan mudahnya dirubah, apalagi berubah gara-gara seseorang, bukan gara-gara memang dalam diri dia ingin berubah. Jadi makanya dari itu, walaupun nanti di sini dia datang dan kamu memang akan ada gairah lagi dengan dia, kamu akan senang lagi dia akan datang, kamu akan menerima dia lagi akan datang. Tapi sebelum kamu mengambil keputusan untuk menerima dia lagi datang ke dalam hidupmu atau welcome ke dia lagi untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu, pastikan kamu tahu bahwa dia tidak akan berselingkuh lagi, bahwa dia tidak akan mengulang situasi seperti di masa lalu ya, sibuk sama kerjaannya doang kayak gitu ya, kamu dianggurin lagi, hubungan kalian akan terasa lebih pahit lagi, kamu tidak diperhatikan di sini ya. Ingat, ini masih ada kartu ini ya. Walaupun dia datang, kamu akan senang dia datang, tetap harus kamu hati-hati untuk mengevaluasi. Ingat, ini masih menjadi peringatan bagimu. Memang dia true love-mu, tapi apa kamu mau menjalin hubungan dengan true love, tapi situasinya seperti ini? Gitu. Kamu akan lebih sengsara lagi, dan sengsara lagi. Enggak kan? Gitu ya. Jangan sampai mentalmu benar-benar hancur berkeping-keping cuma gara-gara menjalin hubungan dengan cinta, dengan orang yang kamu cintai, atau dia memang benar-benar mencintaimu tapi situasinya ya menyakitkan lagi gitu ya. Intinya harus ada perubahan lah ya, harus ada perkembangan lah ya dalam hubungan ini. Jangan terus-terusan mengulang pola yang sama gitu ya. Oke, harus dari sisi kamunya ya. Dan kamu juga harus tenang juga untuk mengevaluasi semuanya, untuk melihat kebenarannya gitu ya. Jangan gerasa kerusuk, jangan terlihat bahwa kamu di sini posesif lagi ya. Kamu harus tenang untuk melihat bukti-bukti nyatanya gitu ya, untuk mengevaluasi semuanya. Dia benar-benar serius cuma kamu yang ada di sisinya, atau memang masih ada wanita-wanita lain di luar sana yang dia jadikan list berikutnya gitu ya. Oke,
Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Devil tuh Scorpio, kemudian ada Leo, dan ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, asal ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini energi kalian. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.